Bayangkan sebuah momen ketika kita duduk sendirian, merenungi kehidupan yang kita jalani sejauh ini. Pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita adalah, apakah menjadi pecundang itu buruk? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi jawabannya jauh lebih dalam dan penuh nuansa. Apa yang sebenarnya kita takutkan dari julukan pecundang? Apakah kita takut tidak sesuai dengan harapan orang lain? Atau mungkin, lebih mendasar lagi, kita takut tidak memenuhi harapan kita sendiri? Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata bahwa banyak dari apa yang kita kejar dalam hidup adalah hasil dari dorongan eksternal, sebuah ilusi yang diciptakan oleh masyarakat tentang apa yang dianggap penting. Kekayaan, ketenaran, dan status seringkali menjadi tolak ukur kesuksesan dalam pandangan masyarakat modern. Namun, di balik semua itu, Epictetus melihat sesuatu yang jauh lebih berharga, sesuatu yang hanya bisa kita temukan di dalam diri kita sendiri. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan pandangan ini. Ketika kita terlalu fokus pada pencapaian dunia luar, kita seringkali melupakan apa yang benar-benar penting. Epictetus mengingatkan kita bahwa pencapaian yang bersifat eksternal, seperti kekayaan dan ketenaran, sebenarnya tidak memiliki nilai yang abadi. Mereka adalah bayangan dari kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang datang dari kedamaian batin, ketenangan, dan kepuasan dengan diri sendiri. Baginya, kekayaan dan ketenaran hanyalah godaan yang membuat kita terjebak dalam lingkaran tak berujung, mencari validasi dari dunia luar yang tidak pernah benar-benar bisa memuaskan kita. Namun, kita hidup dalam masyarakat yang sangat menekankan pentingnya pencapaian. Kita diajarkan sejak kecil bahwa menjadi sukses berarti memiliki hal-hal yang terlihat oleh orang lain, sebuah rumah besar, mobil mewah, atau mungkin ribuan pengikut di media sosial. Dan jika kita tidak memiliki semua itu, kita dianggap gagal, kita dicap sebagai pecundang. Tetapi apakah benar demikian? Bukankah mengorbankan kebahagiaan kita sendiri demi mendapatkan pengakuan dari orang lain adalah bentuk kegagalan yang lebih besar? Epictetus berpendapat bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bisa ditemukan di luar diri kita. Itu adalah sesuatu yang harus kita ciptakan sendiri, melalui cara kita memandang dunia dan bagaimana kita memilih untuk hidup di dalamnya. Dalam pandangan Epictetus, menjadi pecundang dalam pandangan masyarakat mungkin adalah harga yang layak dibayar demi kebebasan sejati, kebebasan dari ketakutan akan penilaian orang lain, kebebasan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, dan yang paling penting, kebebasan untuk menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Jadi, mungkin menjadi pecundang bukanlah hal yang buruk. Mungkin, itu adalah pilihan yang bijak dan berani, sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih otentik dan bermakna. Ketika kita duduk kembali dan merenungkan hal ini, kita mungkin menemukan bahwa menjadi pecundang dalam arti yang sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih mulia daripada yang kita bayangkan. Bukan pecundang dalam hal pencapaian dunia, tetapi seorang yang telah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dalam melepaskan diri dari ikatan dunia luar, dan dalam menemukan kedamaian di dalam diri sendiri. Bukankah itu sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang bisa ditawarkan dunia? Mari kita lanjutkan percakapan kita dengan sebuah pertanyaan sederhana, namun mendalam. Apa sebenarnya arti dari pecundang? Dalam benak banyak orang, kata ini membawa konotasi negatif yang kuat, seolah-olah seorang pecundang adalah seseorang yang gagal memenuhi harapan, baik harapan dirinya sendiri maupun harapan orang lain. Namun, mari kita coba menggali lebih dalam, mencoba memahami dari sudut pandang yang lebih filosofis. Jika kita membuka kamus Merriam-Webster, kita akan menemukan definisi pecundang sebagai seseorang yang tidak kompeten atau tidak mampu untuk berhasil. Definisi ini tampak jelas di permukaan, tetapi mari kita pertimbangkan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kompetensi dan kesuksesan? Apakah ini sesuatu yang dapat diukur dengan mudah? Atau apakah konsep-konsep ini lebih fleksibel? Tergantung pada siapa yang melihatnya dan dari sudut pandang mana mereka menilainya. Kompetensi dan kesuksesan, seperti banyak hal lainnya, adalah hal yang relatif. Kapan seseorang dianggap kompeten,
Kapan seseorang dianggap sukses? Bagi sebagian orang, membuka bisnis kecil dan menjalankannya dengan baik mungkin sudah merupakan kesuksesan yang luar biasa. Bagi yang lain, kesuksesan mungkin hanya diukur dengan pencapaian yang jauh lebih besar, seperti menjelajahi antariksa atau menciptakan sesuatu yang revolusioner. Standar-standar ini terus berubah seiring dengan waktu, budaya, dan konteks sosial. Yang dianggap sukses di satu tempat dan waktu, mungkin dianggap biasa-biasa saja, atau bahkan tidak signifikan di tempat dan waktu lain. Dalam konteks masyarakat konsumeris dan kapitalis seperti yang kita jalani saat ini, konsep pecundang seringkali sangat erat kaitannya dengan kegagalan untuk mencapai standar-standar eksternal, seperti kekayaan, ketenaran, atau pengakuan sosial. Kita hidup dalam masyarakat yang mengajarkan bahwa untuk menjadi sukses, kita harus memiliki hal-hal tertentu, menjalani gaya hidup tertentu, dan meraih pencapaian tertentu. Dan jika kita tidak bisa mencapai semua itu, kita dianggap sebagai pecundang. Namun, mari kita renungkan sejenak. Apakah benar kita harus mengikuti tolok ukur ini? Dalam buku The Art of Living, The Classical Manual on Virtue, Happiness and Effectiveness, oleh Sharon Lebel, yang merupakan interpretasi modern dari ajaran Epictetus, ada satu kutipan yang relevan. Jangan pernah menganggap apa yang milik orang lain sebagai milikmu sendiri. Jika kamu berpegang teguh pada apa yang tidak berada di dalam kendalimu, maka kamu tidak pernah bisa menjadi bebas. Epictetus mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita kejar di luar diri kita, uang, ketenaran, pengakuan, adalah hal-hal yang rapuh dan tidak berada dalam kendali kita. Mereka bisa hilang kapan saja, dan dengan bergantung pada mereka, kita kehilangan kebebasan kita yang sebenarnya. Jadi jika kita mendasarkan nilai diri kita pada hal-hal ini, apakah kita benar-benar hidup dengan cara yang bijak? Atau kita hanya mengejar ilusi yang diciptakan oleh masyarakat? Pertimbangkan juga bagaimana konsep pecundang ini berubah sesuai dengan budaya dan waktu. Di era yang berbeda atau di budaya yang berbeda, standar untuk sukses mungkin sangat berbeda. Misalnya, di masyarakat kuno, seorang filsuf yang hidup sederhana dan terisolasi mungkin dianggap sebagai orang yang sangat bijaksana dan terhormat. Namun, di dunia modern, orang yang hidup seperti itu mungkin dicap sebagai pecundang karena tidak memiliki harta benda atau status sosial yang tinggi. Jadi sebenarnya, apakah menjadi pecundang itu buruk? Atau apakah itu hanya berarti bahwa kita tidak memenuhi ekspektasi yang ditetapkan oleh orang lain? Dan lebih penting lagi, apakah ekspektasi-ekspektasi ini benar-benar penting bagi kita? Mungkin, seperti yang diajarkan Epictetus, yang lebih penting adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Apakah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, atau kita hanya mencoba memenuhi standar yang ditetapkan oleh orang lain? Dengan melepaskan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dari dunia luar, kita mungkin menemukan bahwa kita bisa menjadi lebih bahagia, lebih bebas, dan lebih damai dengan diri kita sendiri. Sebagai teman, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan hal ini. Bukankah lebih baik hidup dengan tenang dan puas dengan diri sendiri, meskipun dianggap pecundang oleh orang lain, daripada terus-menerus mengejar standar yang tidak pernah benar-benar bisa kita capai? Di akhir hari, yang paling penting adalah bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri, bukan bagaimana orang lain menilai kita. Jadi, mari kita bersama-sama menelusuri apa arti sebenarnya dari kesuksesan dan kegagalan, dan apakah benar kita harus takut dengan label pecundang, atau apakah itu justru menjadi tanda bahwa kita sedang menjalani hidup dengan cara yang lebih otentik dan bermakna. Pernahkah kita duduk dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Apakah kita benar-benar mengejar hal-hal yang memberi makna sejati, atau kita terjebak dalam lingkaran keinginan yang tidak pernah puas? Ketika kita mengejar kekayaan, ketenaran, atau pengakuan, apakah itu karena kita benar-benar menginginkannya, atau hanya karena kita diajarkan bahwa itulah yang harus kita kejar? Epictetus, filsuf stoik yang bijaksana, menawarkan pandangan yang mungkin terasa seperti tamparan halus di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Dalam mengejar hal-hal eksternal, kita seringkali mengorbankan hal-hal yang jauh lebih berharga: kedamaian batin,
kebebasan, dan kebahagiaan sejati. Dalam pandangannya, pencapaian-pencapaian ini, meskipun tampaknya menggoda, sebenarnya tidak lebih dari janji-janji palsu yang membuat kita terjebak dalam siklus ketidakpuasan. Mari kita renungkan, apa yang membuat kekayaan dan ketenaran begitu menarik? Apakah itu karena mereka benar-benar memberikan kebahagiaan yang langgeng? Atau karena kita telah terbiasa berpikir bahwa memiliki banyak uang, rumah mewah, atau ribuan pengikut di media sosial adalah puncak dari keberhasilan? Epictetus mengajarkan bahwa hal-hal ini, yang tampaknya begitu diidam-idamkan, sebenarnya rapuh dan mudah hilang. Mereka berada di luar kendali kita, dan ketika kita menempatkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, kita sebenarnya sedang mempertaruhkan kebebasan kita. Dalam buku The Enchiridion, Epictetus menulis, "Orang bijak tidak meratapi apa yang telah hilang, tetapi bersyukur atas apa yang telah ia miliki." Kutipan ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada apa yang bisa kita capai secara material. Kekayaan, ketenaran, dan prestasi lainnya hanyalah ilusi yang berumur pendek. Bahkan ketika kita berhasil mencapai semua itu, berapa lama mereka akan membuat kita bahagia? Ada penelitian yang menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, peningkatan dalam kekayaan material hanya memberikan sedikit tambahan pada kebahagiaan jangka panjang. Bahkan, seringkali, kekayaan yang besar justru membawa tekanan dan kekhawatiran yang lebih besar. Kita bisa melihat contoh nyata dari kehidupan para selebriti atau tokoh terkenal lainnya yang, meskipun tampaknya memiliki segalanya, seringkali merasa terjebak dalam kehidupan mereka sendiri. Mengapa demikian? Karena mereka telah mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga demi apa yang terlihat di luar. Epictetus menyebutnya sebagai hal-hal yang lebih rendah, yaitu segala sesuatu yang berada di luar kendali kita dan yang tidak memberikan kebahagiaan sejati. Dia memberikan contoh tentang seseorang yang ingin menang di Olimpiade, yang di zaman modern ini bisa kita lihat sebagai simbol dari pencapaian tertinggi dalam bidang tertentu. Namun, Epictetus mengingatkan kita untuk mempertimbangkan harga yang harus kita bayar untuk mencapai prestasi tersebut. Bukan hanya tentang latihan fisik yang berat, tetapi juga tentang pengorbanan yang harus dilakukan dalam hal waktu, kesehatan, dan bahkan kebahagiaan pribadi. Kita mungkin berhasil mencapai puncak karier kita, tetapi apa yang kita korbankan untuk sampai ke sana? Mungkin kita kehilangan waktu bersama keluarga, mungkin kita mengorbankan kesehatan kita, atau mungkin kita bahkan kehilangan kedamaian batin kita. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada pencapaian duniawi yang sebanding dengan harga yang harus kita bayar jika itu berarti kehilangan kedamaian dan kebebasan kita. Dalam sebuah dunia yang terus mendorong kita untuk mengejar lebih banyak, lebih cepat, dan lebih besar, kata-kata Epictetus mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan apa yang benar-benar penting. Apakah kita benar-benar ingin menghabiskan hidup kita mengejar apa yang disebut sebagai kesuksesan oleh masyarakat? Atau apakah kita lebih memilih jalan yang lebih sederhana namun lebih damai, di mana kebahagiaan tidak tergantung pada pencapaian eksternal? Kita mungkin merasa tertekan oleh tuntutan dunia luar, tetapi mari kita ingat bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dibeli dengan uang atau diperoleh melalui ketenaran. Kebahagiaan sejati menurut Epictetus datang dari dalam, dari kemampuan kita untuk melepaskan diri dari keinginan-keinginan yang tidak perlu dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Jadi, teman, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita rela mengorbankan kedamaian batin kita demi hal-hal yang pada akhirnya tidak membawa kebahagiaan sejati? Atau, apakah kita berani melepaskan semua itu dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang benar-benar penting? Dalam hidup ini, kita semua harus memilih jalan kita sendiri, tetapi Epictetus mengajarkan bahwa kebijaksanaan terletak pada memilih jalan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati, bukan jalan yang penuh dengan kegelisahan dan ketidakpuasan. Dengan begitu, mungkin kita tidak akan merasa perlu untuk menjadi pemenang di mata dunia, tetapi kita akan menjadi pemenang dalam arti yang paling penting, dalam kebahagiaan dan kedamaian batin yang tidak tergoyahkan oleh apapun.
Mari kita melangkah lebih dalam lagi ke dalam perbincangan kita tentang konsep pecundang. Apa yang membuat kita begitu takut dengan label ini? Mengapa kita begitu khawatir dianggap tidak berhasil atau tidak memenuhi harapan? Mungkin jawabannya terletak pada cara kita melihat diri kita sendiri melalui mata orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan penilaian dan opini, kita seringkali merasa tertekan untuk hidup sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Tapi mari kita pikirkan kembali, apakah pendapat orang lain benar-benar mencerminkan nilai sejati kita? Epictetus, dalam ajarannya, mengajak kita untuk mempertanyakan nilai-nilai ini. Ia menegaskan bahwa keadaan eksternal, apakah itu kemiskinan atau kekayaan, ketenaran atau ketidakjelasan, tidak mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Apa yang benar-benar penting adalah bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita dan bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Sebagai contoh, dalam Discourses, Epictetus berkata, orang tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan mereka tentang hal-hal tersebut. Kutipan ini menggarisbawahi bahwa seringkali ketakutan kita terhadap label pecundang bukan berasal dari kenyataan, melainkan dari bagaimana kita menafsirkan realitas itu sendiri. Kita terjebak dalam pola pikir di mana kita mengukur nilai diri kita berdasarkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, bukan dari apa yang benar-benar kita nilai dalam diri kita sendiri. Mari kita bayangkan sebuah skenario di mana kita memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita tidak memiliki lingkaran sosial yang besar, kita tidak terkenal, pekerjaan kita biasa-biasa saja, dan kita tidak memiliki pengikut media sosial yang banyak. Bagi banyak orang, ini mungkin terdengar seperti kehidupan yang membosankan, bahkan tidak berarti. Dan dalam pandangan masyarakat mungkin kita akan dianggap sebagai pecundang. Tetapi mari kita renungkan, apakah kurangnya status atau kekayaan ini benar-benar membuat kita kurang sebagai manusia? Dalam konteks ajaran Stoik, jawaban untuk pertanyaan ini adalah tidak. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai sejati seseorang tidak dapat diukur dari hal-hal eksternal yang dapat hilang kapan saja, melainkan dari kualitas batin yang tidak dapat direnggut oleh keadaan luar. Epictetus dalam Enchiridion menekankan pentingnya kebebasan batin dan ketenangan pikiran dengan mengatakan, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan memahami sebuah prinsip yang sederhana. Beberapa hal ada dalam kendalimu dan beberapa tidak. Jika kita memahami prinsip ini, kita akan mulai melihat bahwa menjadi pecundang dalam pandangan masyarakat tidak berarti kita gagal sebagai individu. Sebaliknya, kita mungkin sedang menjalani kehidupan yang lebih selaras dengan nilai-nilai kita sendiri. Kehidupan yang tidak terikat oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Bahkan, jika kita membebaskan diri dari keinginan-keinginan ini, kita mungkin menemukan bahwa apa yang disebut sebagai pecundang sebenarnya adalah sebuah tanda kebebasan. Kebebasan dari tekanan sosial, kebebasan dari keharusan untuk membuktikan diri, dan kebebasan untuk hidup sesuai dengan apa yang benar-benar kita yakini. Menjadi seorang pecundang dalam pengertian ini mungkin adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih otentik dan lebih damai. Mari kita ambil contoh seorang seniman yang memilih untuk tinggal di desa terpencil, jauh dari hingar-bingar kota. Dia mungkin tidak dikenal, karyanya mungkin tidak dihargai oleh banyak orang, dan dia mungkin hidup dengan sederhana. Namun, apakah itu membuatnya menjadi pecundang? Tidak sama sekali. Dia telah memilih jalannya sendiri, menjalani kehidupan yang bermakna baginya, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Dalam pandangan Stoik, dia mungkin justru yang benar-benar berhasil, karena dia telah menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada penilaian orang lain. Sebagai teman, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kembali konsep pecundang ini. Bukankah lebih baik menjalani hidup dengan kebebasan dan kedamaian, meskipun kita tidak memenuhi harapan masyarakat, daripada hidup dalam ketegangan terus-menerus untuk menjadi apa yang orang lain inginkan? Pada akhirnya, hidup adalah tentang menemukan apa yang benar-benar penting bagi kita, bukan bagi orang lain. Jadi mungkin menjadi pecundang tidaklah buruk. Mungkin itu adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi,
di mana kita tidak lagi tergoda oleh kilau palsu dari kesuksesan duniawi, tetapi menemukan kebahagiaan dalam apa yang tidak bisa direnggut oleh siapapun, kebebasan batin dan kedamaian pikiran. Inilah yang membuat kita benar-benar kaya, bukan dalam arti materi, tetapi dalam arti spiritual dan emosional yang jauh lebih dalam. Mari kita lanjutkan percakapan ini dengan pertanyaan yang sering kali luput dari perhatian kita. Apa harga yang harus kita bayar untuk hidup sesuai dengan harapan masyarakat? Dan apakah harga itu sepadan? Dalam perjalanan hidup kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pilihan antara mengikuti arus utama atau menjalani kehidupan yang lebih otentik dan bermakna bagi diri kita sendiri. Epictetus, filsuf Stoik yang bijaksana, memberikan panduan yang jelas tentang ini. Dia membagi dunia menjadi dua kategori, yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Segala sesuatu yang berada di luar kendali kita, seperti kekayaan, ketenaran, dan status, pada akhirnya hanyalah ilusi yang bisa hilang kapan saja. Namun, banyak dari kita rela mengorbankan kedamaian batin kita demi mengejar hal-hal ini. Pertanyaannya adalah, apakah harga ini sepadan? Dalam Discourses, Epictetus berkata, "Jadilah filsuf atau orang biasa." Menjadi orang biasa datang dengan biaya kesejahteraan batin kita. Epictetus mengingatkan kita bahwa ketika kita memilih untuk mengejar apa yang disebut sebagai kesuksesan oleh dunia luar, kita seringkali mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesejahteraan batin kita. Kita mungkin memperoleh kekayaan atau ketenaran, tetapi pada saat yang sama, kita mungkin kehilangan kebebasan kita, kebahagiaan kita, dan kedamaian pikiran kita. Kita mungkin menemukan diri kita terperangkap dalam siklus tanpa akhir, terus-menerus berusaha untuk mendapatkan lebih banyak, tanpa pernah merasa benar-benar puas. Mari kita renungkan contoh sederhana. Seorang eksekutif sukses yang bekerja tanpa henti untuk mencapai puncak karirnya. Dia mungkin memiliki rumah besar, mobil mewah, dan penghasilan yang besar. Namun, pada saat yang sama, dia mungkin tidak punya waktu untuk keluarga, tidak bisa menikmati hal-hal sederhana dalam hidup, dan selalu merasa tertekan oleh tuntutan pekerjaan. Dia mungkin telah mencapai apa yang dianggap sebagai kesuksesan oleh masyarakat. Tetapi pada titik tertentu, dia mungkin mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Epictetus mengajarkan bahwa hidup yang dijalani dengan tujuan untuk memenuhi harapan orang lain, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan batin kita, adalah hidup yang pada akhirnya tidak memuaskan. Dalam Enchiridion dia menulis, lebih baik mati kelaparan dengan bebas dari kesedihan dan ketakutan, daripada hidup dalam kelimpahan dengan kegelisahan. Kutipan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk mengevaluasi kembali prioritas kita. Kita mungkin merasa bahwa memiliki lebih banyak uang, status, atau pengakuan akan membuat kita lebih bahagia, tetapi kenyataannya, semua itu seringkali hanya membawa kegelisahan dan stres tambahan. Epictetus menyarankan bahwa lebih baik menjalani hidup yang sederhana dan damai, daripada mengorbankan kebahagiaan kita untuk sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan nilai sejati. Namun, memilih jalan ini bukanlah hal yang mudah. Kita hidup dalam dunia yang terus-menerus menilai kita berdasarkan pencapaian eksternal kita. Memutuskan untuk tidak mengikuti arus utama, untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan otentik, seringkali berarti kita akan dianggap kurang oleh orang lain. Kita mungkin dicap sebagai pecundang, seseorang yang tidak berhasil menurut standar masyarakat. Tetapi, teman, mari kita ingat bahwa nilai sejati kita tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Sebaliknya, nilai kita berasal dari bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita memilih untuk merespon terhadap tantangan, dan bagaimana kita menjaga kedamaian batin kita. Sebagai teman, saya ingin mengajak Anda untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Apakah Anda bersedia mengorbankan kebahagiaan dan kebebasan Anda demi mencapai apa yang dianggap sebagai kesuksesan oleh dunia luar? Atau, apakah Anda lebih memilih untuk menjalani hidup yang mungkin lebih sederhana, tetapi lebih damai dan memuaskan? Memang, hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan sulit,
Tetapi Epictetus mengingatkan kita bahwa kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita. Kita bisa memilih untuk mengejar hal-hal yang berada di luar kendali kita, atau kita bisa memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, kesejahteraan batin kita, kebebasan kita, dan kedamaian pikiran kita. Pada akhirnya, kita semua harus memilih jalan kita sendiri. Tetapi Epictetus mengajarkan bahwa kebijaksanaan terletak pada memilih jalan yang membawa kita menuju kebahagiaan sejati, bukan jalan yang penuh dengan kegelisahan dan ketidakpuasan. Inilah harga yang layak dibayar, bukan harga yang ditentukan oleh dunia luar, tetapi harga yang kita tetapkan sendiri berdasarkan apa yang benar-benar penting bagi kita.